Pemirsa, ruang sidang utama Pengadilan Militer Surabaya di Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, tiba-tiba diwarnai tangis histeris seorang ibu dan dua anak perempuannya. Mereka kecewa dengan vonis hukuman percobaan majelis hakim pada terdakwa KDRT Dr. Raditya Bagus yang merupakan oknum TNI AL. Terdakwa divonis percobaan oleh majelis hakim dan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan. Tangis histeris korban KDRT terjadi di Pengadilan Militer Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Korban merasa kecewa karena vonis hakim dirasa tak sesuai dengan perbuatan terdakwa seorang oknum TNI AL yang telah melakukan perbuatan KDRT sehingga berpengaruh pada psikis dan fisik korban. Oknum TNI AL yang menjadi terdakwa KDRT ini adalah Letu Laut Raditya Bagus Kusuma Eka Putra. Terdakwa dilaporkan korban KDRT yaitu istrinya sendiri Maidi Kristiani Pawolji serta dua anak sambungnya yaitu CSP dan ASP. Terdakwa Dr. TNI AL ini dilaporkan melakukan kekerasan fisik dan psikis pada istri dan dua anak perempuannya. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Letkol CHK Arif Sudibya, hakim akhirnya memvonis terdakwa Letu Raditya Bagus pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan. Kurang adil untuk ini ya, di dalam hal pembacaan semua pertimbangan hukum hakim tadi ada barang bukti yang diakui dan segala hal yang disampaikan oleh hakim udah memenuhi semua seperti itu ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis. Kekerasan fisik dan psikis itu seperti apa sih, bisa dijelaskan Bu? Kalau kekerasan psikis kan hal-hal yang pada akhirnya membuat trauma seperti itu. Karena apa? Karena ada ancaman. Di sini kan jelas bahwa ada pisau dapur itu sampai 2 kan, seperti itu. Ya, jadi ternyata juga ada trauma yang timbul sampai juga disampaikan ada anaknya juga yang tadi juga itu kan anak pertama itu epilepsi karena sebenarnya ada benturan di kepala. Itu juga sudah kami sampaikan buktinya. Nah, pada saat April itu kejadian yang dilaporkan ini yang kena bogem loh ya. Itu ya yang anak pertama ini yang pingsan itu seperti itu dan diludahin wajahnya itu juga anak pertama itu. Vonis pidana penjara selama 6 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan yang berkuatan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin ya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 8 bulan habis. Jadi intinya yang biasa yang mungkin kita dengar adalah pidana percobaan. Jadi mungkin yang lebih familiar pidana bersyarat atau pidana percobaan. Percobaan 8 bulan. Percobaan 8. Kalau melakukan pidana serupa baru dihukum. Dihukum dengan selama 6 bulan. Baik korban dan penasihat hukum berharap pada pihak auditor militer melakukan banding atas putusan tersebut. Putusan hakim yang hanya percobaan sebabkan terdakwa tak harus menghuni jeruji besi diketahui dalam vonis ini, di mana dalam masa percobaan selama 8 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa baru bisa dijebloskan ke jeruji besi selama 6 bulan, bila mana selama 8 bulan percobaan tersebut terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau melanggar disiplin TNI. Ya, pemirsa, merasa vonis pidana yang dijatuhkan pada oknum TNI AL Dr. Raditya Bagus masih jauh dari rasa keadilan. Pihak kuasa hukum korban KDRT Luruk Kantor Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya di Desa Bungurasi, Sidoarjo. Dalam permohonannya, kuasa hukum mendorong auditor militer lakukan upaya hukum banding terhadap kasus oknum TNI AL ini. Menyita perhatian para pencari keadilan kasus KDRT yang dilakukan oleh terdakwa oknum TNI AL atas nama Dr. Raditya Bagus terhadap istrinya sendiri, yakni Maidi Kristiani Pawolji dan juga dua anak sambungnya oleh majelis hakim di tingkat pertama militer di Pengadilan Militer Surabaya. Belum lama ini hanya divonis pidana 6 bulan dengan masa percobaan 8 bulan. Walaupun dirasa kekerasan fisik dan psikis telah disampaikan secara gamblang di meja persidangan, namun vonis pidana yang ringan dengan terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara.
Maka korban melalui kuasa hukum terus berupaya menuntut keadilan, dengan salah satunya mendorong pihak auditor militer berani ajukan banding atas kasus ini. Luruh Kantor Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya di Jalan Raya Tempel Desa Bungurasi, Waru Sidoarjo, dengan pertimbangan kasus terdakwa yang telah berulang dan tak hanya sekali melakukan KDRT kepada korbannya, serta ada dugaan kasus lainnya, yakni kekerasan seksual yang telah dilaporkan, maka pertimbangan ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan auditor untuk ajukan banding. Dari korban kami mengajukan permohonan untuk banding kepada auditor militer yang menangani perkara ini, karena memang klien kami keberatan lah dengan putusan yang ada. Karena satu sisi yang memang mengajukan banding kan memang auditorat militernya ya, dan kami sebagai penasihat hukum hanya bisa mengajukan permohonan seperti itu. Dalam hal ini kan sudah diwakili oleh auditorat. Kita melihat bahwa vonis dan tuntutan itu ya cukup jauh ya, dan harusnya sih banding seperti itu kalau idealnya menurut kami. Jadi dari 8 bulan penjara, kemudian divonis 6 bulan penjara dengan percobaan 8 bulan, itu bagi kami sih rasanya ya harusnya idealnya memang banding. Kawal proses hukumnya hingga tuntas, pihak kuasa hukum juga bersurat dan meminta perlindungan hukum terhadap Presiden RI, Panglima TNI, dan juga Jaksa Agung Muda bidang militer, agar kasus yang dialami rakyat dan dilakukan oleh oknum anggota TNI AL dapat menjadi atensi sehingga masyarakat dapat mendapatkan keadilan yang layak.